Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alifah dari kelas 11 TKJA SMK Negeri 1 Gombong. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas serancang bangun jaringan. Yang pertama adalah gambarkan peralatan jaringan apa saja yang digunakan untuk akses internet. Peralatan yang digunakan yang pertama adalah komputer atau PC. Perangkat keras yang paling penting adalah komputer dan juga device yang kita gunakan untuk mengakses internet. Setiap device atau komputer seperti laptop, PC, smartphone, tablet, dan juga PDA akan terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga kita akan bisa mengakses internet dengan menggunakan komputer dan juga device. Yang kedua adalah modem. Modem merupakan salah satu perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk melakukan koneksi internet. Modem berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data atau mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mengirimkan data. Dan yang ketiga adalah access point. Access point merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memancarkan sinyal nirkabel dari sebuah ISP. Fungsinya sama seperti modem, namun access point lebih banyak digunakan sebagai apa yang kita kenal dengan hotspot atau Wi-Fi. Access point akan menerima sinyal dan paket data dari ISP, kemudian memancarkan sinyal tersebut dalam radius tertentu sehingga klien atau user bisa melakukan akses terhadap konten internet. Yang kedua adalah macam-macam modem. Macam-macam modem. Yang pertama yaitu modem dial-up. Akses jaringan komputer melalui jalur telepon dengan menggunakan modem. Dial-up connection ini pada umumnya digunakan oleh pribadi-pribadi yang menginginkan untuk mengakses internet dari rumah. Komputer yang digunakan untuk dial-up pada umumnya adalah sebuah komputer tunggal atau PC, bukan jaringan komputer. Yang kedua adalah modem ADSL. Modem ADSL atau modem DSL adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon untuk menggunakan layanan ADSL untuk memecah sinyal line telepon menjadi suara dan data. Yang ketiga adalah modem kabel. Adalah perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps downstream atau kecepatan download ke pengguna dan 2,5 Mbps upstream atau kecepatan upload dari pengguna. Agar dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan kartu Ethernet atau Ethernet card. Yang keempat adalah modem CDMA. Modem ini merupakan jenis modem dengan sistem komunikasi internet melalui jalur komunikasi CDMA atau Code Division Multiple Access. Pada umumnya, modem CDMA berbentuk USB flash disk yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Kecepatan CDMA telah mencapai 3 kali sistem koneksi dial-up. Yang kelima adalah modem GSM. Modem GSM mempunyai kesamaan dengan modem CDMA, yaitu komunikasi internet dengan menggunakan jalur komunikasi GSM atau Global System for Mobile Communication. Seperti modem CDMA, modem GSM juga berbentuk USB, PCM CIE dengan
dan dapat menggunakan ponsel yang memiliki fitur sebagai modem. Yang ketiga adalah macam-macam teknologi koneksi internet. Teknologi koneksi internet yang sering kita gunakan antara lain hotspot, GPRS, dan WAP. Yang pertama adalah hotspot. Internet dapat diakses dengan perangkat berteknologi Wi-Fi seperti laptop dan PDA. Wi-Fi disebut jaringan nirkabel karena koneksi antara ISP dan pemakainya tidak tersambung dengan kabel, melainkan melalui gelombang radio. Yang kedua adalah GPRS. GPRS atau General Packet Radio Service adalah sistem koneksi internet yang menggunakan perangkat GSM. Dengan GPRS, panggilan voice dapat dilakukan secara bersamaan dengan transmisi data. Ketiga adalah WAP atau Wireless Application Protocol, merupakan spesifikasi global dan terbuka yang mampu memberdayakan pengguna piranti mobile untuk dapat dengan mudah mengakses dan berinteraksi dengan informasi dan layanan secara instan. Selain teknologi yang sering kita gunakan, saya juga akan menjelaskan beberapa teknologi yang terkini. Yang pertama, Google Loon. Yang kedua, drone Facebook Aquila dan Tether Tena. Google Loon menyediakan akses internet hingga ke daerah terpencil, bahkan diklaim mampu menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur biasa. Proyek Loon ini mengandalkan balon-balon altitude tinggi yang diterbangkan di stratosfer atau 18 km di udara untuk menciptakan jaringan nirkabel dengan kecepatan 4G Light. Drone Facebook Aquila memiliki ukuran lebih besar dari drone lainnya, memiliki lebar sayap lebih dari Boeing 737 dan bobotnya dirancang ramping menggunakan komposit serta karbon. Yang ketiga adalah Tether Tena. Tether Tena akan menyebarkan koneksi internet dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari drone Aquila. Hal tersebut dilakukan agar lebih mudah menjangkau lokasi karena Tether Tena lebih fokus pada lokasi yang darurat seperti terdampak bencana alam. Dan yang keempat adalah media transmisi jaringan internet kabel dan wireless. Yang pertama adalah kabel UTP. Kelebihan dari kabel ini adalah yang pertama, harganya murah, 2, instalasi mudah, dan yang ketiga, mudah dalam pengerjaan crimping karena diameternya kecil. Kabel ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain rentan terhadap gangguan luar, tidak bisa digunakan untuk jarak jangkau yang jauh karena maksimal hanya 100 meter. Dan yang terakhir adalah mudah terkena sadap. Yang kedua adalah kabel STP. Kelebihannya tahan terhadap interface gelombang elektromagnetik, tidak membutuhkan perhatian khusus. Dan yang ketiga, cocok untuk daerah geografis yang luas dan medan yang berat. Kekurangannya antara lain harganya mahal, instalasi rumit, dan jarak jangkaunya terbatas. Yang ketiga adalah kabel koaksial. Kabel koaksial atau populer disebut coax terdiri atas konduktor silindris melingkar yang mengelilingi sebuah kabel tembaga inti yang konduktif. Untuk LAN, kabel koaksial menawarkan beberapa keunggulan. Di antaranya, dapat dijalankan dengan tanpa banyak membutuhkan bantuan repeater sebagai penguat untuk komunikasi jarak jauh di antara node network dibandingkan kabel STP atau UTP.
Yang keempat adalah fiber optic kabel. Kabel fiber optik merupakan media networking yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Jika dibandingkan media-media lain, fiber optik memiliki harga lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan puluhan juta bit digital per detik pada link kabel optik yang beroperasi dalam sebuah jaringan komersil. Ini sudah cukup untuk mengantarkan ribuan panggilan telepon. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah wireless. Kelebihan yang dimiliki oleh wireless antara lain: 1. Dapat mengakses internet, mentransfer file, print dari mana saja dalam radius 100 meter dari akses point Wi-Fi. 2. Mudah dikembangkan. 3. Penggunaan jaringan cepat. Dan yang terakhir adalah mudah dan murah untuk direlokasi. Kekurangan yang dimiliki adalah: 1. Biaya peralatan mahal. 2. Kualitas sinyal dipengaruhi oleh provokasi udara. 3. Keamanan data rentan. 4. Produk dari perusahaan yang berbeda kadang tidak kompatibel. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.